Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Halo, selamat datang di Riuh Riak Pemikiran yang akan menghantarkan riuhnya isi pemikiranku pada radar dunia. Nah, di episode kali ini aku mau cerita seru tentang novel yang baru aku baca nih. Oke, langsung aja ya. Jadi kali ini aku mau review novel Yummy Tummy Marriage yang ditulis oleh Mbak Nurila Iryani dan diterbitkan oleh penerbit Bentang Pustaka pada tahun 2013. Walaupun sudah cukup lama ya diterbitkannya, novel ini tuh masih seru banget dibaca saat ini pastinya. Jadi cerita awalnya aku bisa menjatuhkan pilihan sama novel ini untuk akhirnya aku beli deh gitu. Penasaran, pengen baca gitu. Saat baca sinopsisnya ini, kesan yang Ade tangkap itu adalah permasalahan yang diangkat itu sederhana tapi anti mainstream gitu loh. Novel ini diceritakan dari dua sudut pandang, yaitu Bara dan Gina. Nanti akan diceritakan di suatu bab atau di suatu narasi. Ini sudut pandang dari Bara baru akan berganti dari Gina. Jadi sudut pandangnya ini berganti-ganti. Terus Bara dan Gina ini siapa sih? Jadi mereka ini adalah sepasang pengantin baru yang memutuskan untuk menikah karena memang ya mereka saling cinta dan merasa pasangan mereka adalah orang yang tepat atau the right man gitu, atau the right woman. Sempurna banget dong ya kisahnya gitu. Tiada permasalahan yang terlalu berarti kan? Tapi tunggu dulu. Hidup tidak pernah sesederhana itu, teman-teman. Seperti ungkapan because every ending is a new beginning, ini tuh tepat banget mendeskripsikan hidup setiap insan. Karena sudut pandang yang diambil dari dua belah pihak atau dua tokoh kita jadi tahu dan sadar sama perbedaan pola pikir mendasar pria dan wanita dalam kehidupan dan menghadapi problem atau permasalahan gitu. Jadi kisah yang diangkat itu sangat realistis gitu. Bahkan ada beberapa part dari novel ini yang ada rasa nyata banget umum terjadi di kehidupan pasangan. Ya, walaupun ada belum menikah, tapi tetap bisa ngerasa relate, plus bisa jadi pembelajaran nih buat kita-kita bila nanti punya pasangan gitu, tentang bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan dengan cara yang tepat dan baik, bukan hanya melihat dari sisi perasaan kita. Contoh perasaan Ade sebagai wanita yang ingin selalu dimengerti gitu, merasa dia pasti paham apa yang aku mau, tapi hanya dia tidak mau melakukan dan sebagainya gitu. Tapi kita harus tetap ingat nih, pria juga punya egonya sendiri. Walaupun sesabar apapun sosoknya gitu yang kita kenal sama ini, mungkin dia sabar, dia mengalah, dia orang yang paling bisa mengerti gitu kan. Tapi ketika hubungan kita naik level, maka permasalahan dan kompleksitas dari sisi psikologis dan permasalahan yang timbul itu pasti akan semakin meningkat juga gitu. Jadi kuncinya adalah saling mengerti dan tidak sungkan untuk memaafkan sih. Pelajaran yang ada dapatkan dari buku ini itu merupakan kunci sukses untuk terus langgeng dengan pasangan kita. Karena hal yang penting banget kita camkan adalah pasangan yang kita pilih tetap manusia biasa yang punya kekurangan, punya emosi gitu. Ketika diletakkan pada suatu permasalahan yang berbeda-beda, maka cara dia menyikapi masalah juga bisa berbeda-beda. Kita ngerasa kok terlalu berlebihan ya cara si pasangan kita ini menghadapi masalah
kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang itu semua yang menyebabkan emosi dia itu bisa seperti orang yang tidak kita kenali gitu. Nah, jadi remember, nobody perfect in the world. So, punya ekspektasi terhadap pasangan boleh, tapi harus tetap realistis ya. Yang penting itu adalah komunikasi. Tunggu deh, kok jadi seperti podcast nasihat pernikah gini ya? Intinya karena Ade nggak mau spoiler, jadi kalau kalian ngerasa kalian butuh nasihat-nasihat dan penggambaran cerita yang cukup relate seperti penjelasan yang ada jelaskan di atas, kalian bisa banget baca buku ini. Dan yang perlu diingat juga, bacaan ini tuh bacaan yang ringan yang bisa kalian selipkan di bacaan-bacaan kalian yang mungkin berat atau di sela-sela pekerjaan gitu. Karena bacaan ini tuh sukses bikin Ade ngakak-ngakak tengah malam sendirian di kamar. Novel ini tuh berjumlah 267 halaman. Ade rampung baca dalam 1 hari, saking serunya gitu, saking penasaran gimana cerita novelnya, nggak ngebosenin, nggak minyi-minyi banget juga. Pokoknya menurut aku novel ini porsinya pas banget. Oh iya, novel ini tuh dilengkapi dengan bonus resep-resep makanan dan minuman simple plus nikmat dari masakan-masakan yang dibuat Gina untuk Bara. Lumayan banget kan untuk nambahin referensi dalam belajar masak. 2 jempol untuk novel karangan Mbak Nurila Iriani ini. I think that's all. Semoga podcast ini bisa jadi salah satu acuan setelah kamu dengerin resensi yang aku berikan gitu ya. Salah satu acuan kamu untuk akhirnya oke, aku mau baca buku ini gitu. Dan untuk kamu mulai semangat membaca dalam upaya cerdas sepanjang hayat. Oke, see you in the next video dan bye.